Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang mengikuti ajarannya, tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pada malam hari ini, dan ini adalah memasuki kaidah ke-16 ya. Kaidah yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah yang ke-16. Totalnya itu 50. Totalnya itu 50. Pada kesempatan malam hari ini sudah sampai ke tema ke-15. Ke berapa tadi? 16 ya, ke-16 ya. Judulnya itu tadi diumumin apa? Kedzaliman ya. Ya. Judulnya itu berasal dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang begitu pendek. Ini uniknya perkataan Rasulullah itu pendek, tapi penjelasannya panjang lebar. Beda sama orang kita sekarang. Ngomongnya ngomong ke kata gitu ya. Tapi intinya pinter. Intinya paling sepetil. ngalor ngidur istilahnya. Napa istilahnya bahasa mrikine nek ngomong ndopok napa istilahnya. Iki boleh ngomong jen masyaallah iki. Tapi ternyata kalau diringkas satu atau dua itu saja. Hanya berapa saja, sedikit. Beda sama Rasulullah, sedikit, hanya satu kalimat saja penjelasannya ini. Demikian juga para sahabat. Semakin umat Islam itu mendekati zaman dengan Rasulullah, itu seperti itu. Semakin ke sini kayak gitu. Semakin sini banyak bicaranya, tetapi kosong melompong. Sampai-sampai ada paribahasan apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Kayak tong tetendang gelundang-gelundang. Gelundang-gelundang tapi berisiki langkah isinya. Tapi tong kalau ada isinya kan ya mandan mending ya, mboten berisikinya seperti itu. Nah ini judulnya berdasarkan hadis adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Sing penting ngertos artine mawon nggih. Nah, jadi mangke wangsul niku wonten sing dibekto. Memang mboten nonton sing canggih nggih. Mboten berkate mboten nggih. Tetapi apa? Karena kita kesini untuk belajar, untuk sama-sama ngaji. Nanti ada sesuatu yang paling tidak artinya apa tadi? Yaitu artinya adzulmu, kedzaliman. Zalim, kedzaliman. Nanti makna zalim apa? Kita jelaskan secara singkat. Dzulumatun itu kegelapan. Yaumal qiyamah atau napa? Atau ini napa? Maknanya napa? Yaumal qiyamah ngertos nggih calon ya. Hari kiamat.
Jadi kedoliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kedoliman ini terjadi di mana? Di dunia atau di hari kiamat? Di dunia, tetapi menjadi kegelapannya pada hari kiamat nanti. Ya. Kalau di dunia segelap-gelapnya suatu keadaan, misalkan lampune nopo wonten pemadaman utawa nopo. Nggih. Napa misale napa peteng dedet, napa mlebet teng jero gua. Kinten kan teksi onten cahaya mboten. Meskipun hanya seberkas atau ini, tetap masih ada cahaya. Ya. Kadang-kadang wonten kunang-kunang ya kan. Ya, mending. Nah itu masih ada cahaya meskipun ini. Tetapi kita tidak bisa membayangkan kalau kegelapan itu di hari kiamat. Nggak ada cahaya sama sekali. Nah ini sumbernya, sebabnya adalah tindakan dolim, kedoliman. Nanti dijelaskan kurang lebih. Para ulama menjelaskan yang namanya kedoliman itu terbagi menjadi 3. Meskipun di buku ini lebih kepada 2. Ya, lebih kepada 2. Ya, kedoliman itu secara garis besar itu 3. Ya, saya ambil dari sumber yang lain. Pertama, dolim adlamud dulmi, kedoliman yang paling dolim, dolim paling super. Nanti juga dijelaskan. Itu apa? Kedoliman seorang hamba, dia itu telah bermaksiat dengan maksiat yang sangat besar, yaitu dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyekutukan Allah. Ya, beribadah menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah. Ini kedoliman. Kemudian yang kedua, macam dolim yang kedua, dolimnya seorang hamba mendolimi orang lain. Kalau dalam hadis ini cenderung yang kedua ini. Pembahasannya dari hadis-hadisnya nanti cenderung kepada sebenarnya mengarah kepada yang kedua ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga lebih-lebih kedoliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbuat syirik lebih-lebihin ya. Tetapi pembahasan lebih menyasarnya atau mengarahnya itu kepada pembahasan dolimnya seorang hamba kepada orang lain, dolimi orang lain. Yang ketiga, dolimnya seorang hamba kepada siapa? Kira-kira diri sendiri. Betul, ternyata kita juga bisa mendolimi diri sendiri. Di buku ini tidak terlalu dijelaskan. Meskipun ada penukilan, tetapi ini tidak terlalu jelas mengarah ke situ. Ya, saya sedikit menjelaskan tentang kedoliman yang ketiga. Contoh dolim seorang kepada dirinya sendiri, contohnya apa? Intinya kalau dolim itu tidak memberikan haknya. Jadi diri kita juga bisa kita dolimi. Napa contohnya? Waktune istirahat mboten, kecuali memang ada tugas. Ustaz, jan kula ya dolim nih, saben wengi ora pernah turu lho, pripun? Kula kerjane jaga malam. Ya beda malih ya. Tapi kan diganti wektale nggih. Diganti waktu yang lain, misalkan siang atau apa misalnya. Ini karena memang ada tuntutan itu. Atau memang harus nungguni orang sakit, itu memang pengecualian. Jadi seperti itu, waktu istirahat dia paksa tidak tidur. Sampai-sampai tujuannya untuk ibadah itu. Sampai-sampai tujuannya untuk ibadah. Terus betul? Orang mau sholat tahajud semalam suntuk. Angsal mboten, baik apa tidak sholat tahajud? Baik, tetapi ketika dilakukan seperti itu jadi baik apa tidak baik? Tidak baik, bahkan Rasulullah tidak suka. Ya, tidak suka. Ada orang ingin fokus ibadah sampai tidak mau menikah. Fokus ibadah baik apa tidak? Baik. Tetapi kalau sampai tidak menikah tidak baik. Ya. Ada orang yang ingin puasa terus menerus, Masya Allah, setiap harinya puasa. Puasa baik apa tidak? Amalan yang baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, siapa saja yang berpuasa
sehari saja, karena Allah wajahnya itu akan dijauhkan dari api neraka. Masya Allah. Wow, kalau sehari aja seperti itu, saya mau puasa sepanjang hari. Jadi tidak baik malah. Suatu ketika ada 3 orang melihat ibadahnya Rasulullah. Mereka, aduh, kita apa ya, Rasulullah aja yang dosanya yang dulu sampai yang akan datang itu sudah diampuni. Lah kita yang tidak ada jaminan kok ibadahnya kayak gini. Maka yang pertama akan mengatakan, saya akan fokus ibadah dan saya tidak akan menikah. Kemudian yang kedua, saya akan puasa terus karena melihat puasanya Rasulullah luar biasa. Yang ketiga, saya akan sholat malam terus karena melihat sholat malamnya Rasulullah sangat luar biasa. Ternyata apa kata Rasulullah? Rasulullah di akhir hadisnya mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Rasulullah tidak menganggap fokus ibadah itu tidak baik, tidak menganggap itu jelek, tidak menganggap juga puasa itu jelek, tidak menganggap juga sholat malam itu jelek. Tetapi sikap berlebihannya itu yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kadang hadis ini kan dibawakan oleh Pak Penghulu itu kan, ya kan, ya, membenci nikah gitu kan. Nah ini seperti itu. Lawang nikah katanya kan ibadah yang paling nikmat, ya betul Pak? Napa pun kelalen Pak? Pun kesupen gini. Ya, paling nikmat katanya dan paling panjang, ya kan? Paling lama, ya kan? Karena setelah akad sah ya sudah seterusnya, ya kan? Nah, ini pernikahan. Masya Allah. Ini jadi contoh praktek seperti itu mendolimi diri sendiri. Dan di luar agama Islam ada tipikal orang yang seperti itu dan dianggap orang-orang suci. Disebutkan di dalam surat Al-Hadid itu rohbaniyah, menjadi rahib kan di tempat ibadah mereka ada rahib kan tidak menikah. Kenyataannya mereka itu telah menentang fitrah naluri manusia. Akhirnya tidak jarang terjadi juga perzinaan. Jerene tidak nikah, cempulek jebluk. Banyak kasus juga entah jamaahnya atau mungkin biarawatinya juga malah dizina. Naudzubillah. Ini di luar agama Islam dan Islam itu menentang sikap-sikap seperti itu. Ini contoh. Atau apa lagi ya? Contoh ini mendolimi diri sendiri. Ini contoh yang disebutkan oleh Rasulullah. Masih banyak ya. Masih banyak insyaallah. Nah, kita lanjut ke sini, Bapak Ibu. Ya. Mendengar hadis tadi, adzulmu dulumatun yaumal qiyamah, kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka ini menggambarkan apa? Menggambarkan begitu dahsyatnya larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini masalah kedzaliman. Jadi maksudnya kedzaliman jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Dan ini merupakan teguran yang menakutkan. Ini teguran yang menakutkan. Adzulmu dulumatun yaumal qiyamah. Ini kan ngeri itu. Perkataan ini begitu mengerikan. Dan ini dijadikan kaidah di dalam agama kita. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan kedzaliman? Lalu apa yang dimaksud dengan kedzaliman itu? Yang disebutkan oleh Rasulullah, adzulmu dulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan selain dari mereka. Apa yang dimaksud dengan kedzaliman ini? Dolim itu apa? Dolim itu apa? Dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, gampangannya.
Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Napa? Dolim niku napa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau dari makna ini punten nggih. Orang buang sampah tidak pada tempatnya, dolim napa mboten? Dolim. Entah itu dolim tingkat keberapa ya. Ya seperti itu. Kalau urutannya nanti mendolimi orang lain apa tidak, ya bisa mendolimi orang lain, bisa. Ya, seperti itu. Tapi tentunya ini bertingkat-tingkat ya. Meskipun seperti itu kita hindari. Dari definisi ini menunjukkan kita harus paham. Oh, meletakkan sesuatu di tempatnya ini dolim. Bisa kita katakan, nah kamu buang sampah sembarangan itu dolim. Jangan. Biar nanti anak-anak itu terbiasa tidak melakukan hal seperti itu. Nah, ini karena karakter, pembentukan karakter seperti itu. Nah, maka tadi kedoliman yang paling besar adalah seorang itu berbuat syirik. Kalau diterapkan arti ini, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, berarti apa? Seorang yang telah berbuat syirik itu adalah orang yang telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Meletakkan suatu jenis ibadah yang harusnya kepada siapa? Allah, tidak pada tempatnya. Maka disebut dolim. Dan ini dolim yang paling besar ya. Maka mari kita sejenak merenungi ya, merenungi sebuah kisah yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini mengarah kepada dolim seorang kepada hewan. Dolim seorang kepada hewan. Ini menariknya buku ini, sebenarnya pembahasannya itu dolim seorang kepada orang lain, tetapi dibuka dengan dolimnya seorang kepada hewan. Nah, kita ikutin alur dari buku ini. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis sahabat Ibnu Umar dan sahabat Abu Hurairah. Ada dua sahabat yang meriwayatkan. Bapak Ibu, Abu Hurairah sering mireng nggih, sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya itu bukan Abu Hurairah. Namanya siapa? Ini bukan nama asli, bukan. Ini nama pemberian Rasulullah. Karena beliau ini Hurairah itu kucing, ya betul. Hir. Rasulullah pernah manggil ya Abahir, karena beliau sangat senang dengan kucing. Dipanggil ya Abahir. Hurairah itu kucing kecil. Hadis ini juga berceritakan tentang kucing juga. Masya Allah, menariknya hadis ini ya, menariknya. Diriwayatkan oleh seorang sahabat yang digelari dengan Abu itu bapaknya kucing. Karena saking senangnya dengan kucing. Ya, namanya itu Abdurrahman bin Sakhr, sahabat. Ya. Saya pernah membaca penjelasan Imam An-Nawawi itu, para ulama berbeda pendapat. Ada sampai lebih 20-an lebih pendapat mengenai nama asli sahabat Abu Hurairah. Tetapi yang paling masyhur adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita disiksa di neraka gara-gara seekor kucing. Maksudnya apa? Gara-gara seekor kucing kok bisa disiksa? Gara-gara apa? Ya, habasat dia mengurung kucing tersebut, ya diletakkan di kandang seperti itu nggih. Ya. Hatta matat, sampai kucingnya meninggal mati. Masya Allah. Ju'an, saking laparnya. Kira-kira ini berlaku untuk masalah kucing saja atau juga hewan yang lain? Hewan yang lain, ya, misalkan ayam atau apa, sampai pun anjing, misalkan memelihara anjing, ya, selama tidak masuk rumah itu untuk suatu keperluan itu nggak masalah. Ya. Jadi seperti itu. Yang nggak boleh kan sampai masuk rumah. Jadi kalau untuk jaga gitu juga nanti kesannya juga jelek ya, orang Islam kok ngingu niku ya. Atau untuk punya apa
sawah untuk jaga. Tapi kesannya juga nggak ini ya, kurang bagus ya. Bisa dengan cara yang lain. Ya. Meskipun anjing yang hewan yang kata Rasulullah itu najis, bahkan tingkat najisnya itu apa? Mughalladah. Cara membersihkannya istimewa sekali, harus 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Itu saja hewan seperti itu dan haram dimakan, sudah seperti itu najis yang sangat luar biasa, tinggi tingkatannya. Itu saja kalau orang memelihara, misalnya orang Islam ya karena suatu hal seperti itu, bisa sama seperti ini. Atau ayam atau apa, kelaparan. Fadakhalat fihan nar, lalu wanita tersebut masuk neraka. Tentunya Rasulullah menyebutkan wanita ini bukan maknanya laki-laki juga tidak ya. Ini contoh saja. Yang terjadi itu wanita dan ini kucing. Rasulullah mengatakan la anti at'amtiha wala saqaitiha hina habastiha wala anti arsil tiha faakalat min hasyashil ardi. Ya. Ya, ia masuk neraka karenanya ia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya dan tidak pula membiarkannya makan dari serangga di bumi. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan punya ayam seperti itu ya diusahakan apa? Konsep kandangnya ya bagaimana mungkin apa ya? Kalaupun lagi kita pergi masih bisa makan gitu. Gampangannya diumbar ya. Tapi kalau misalkan umbar itu tidak bagus, nanti bermasalah sama tetangga ya bagaimana sih? Semi umbaran seperti itu misalkan ya. Jadi misalkan ditinggal pun dia masih bisa ngoreh-ngoreh gitu ya. Nah, mungkin ini kandang yang panggung seperti itu. Jadi kesulitan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ini perbuatan dolim kepada hewan. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala, seberapa besar ini kucing ya kan? Kucing kan hewannya kecil nggih. Seberapa besar ini kedoliman ini seberapa besar sih? Ya. Seberapa besar coba mendolimi kucing seberapa besar kira-kira? Seorang wanita dengan sebab itu masuk neraka, disiksa di dalamnya dengan sebab kucing kecil. Pertanyaan, lalu bagaimana kalau mendolimi orang? Ya kan? Inilah agama yang agung. Menunjukkan apa? Agama Islam agama yang begitu agung. Sampai pun hak hewan ditanggung. Masya Allah. Mendapatkan lindungan sebenarnya. Betul tidak? Masalah kucing yang kecil saja, hiroh itu berarti kecil. Itu saja mendapatkan tanggungan haknya. Terlebih lagi hak manusia. Jadi jauh-jauh hari sebelum ada orang memperjuangkan HAM, mungkin juga peduli lingkungan, peduli hewan, Islam sudah jauh-jauh hari seperti itu. Ini buktinya Islam melindungi hak hewan. Belum lagi lingkungan, tanaman-tanaman, ya kan? Banyak hadis berceritakan apa? Berbicara tentang keutamaan menanam pohon, menanam tanaman. Ya, seperti itu. Kata Rasulullah, seorang yang sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menanam tanaman atau tumbuhan, kemudian nanti dimakan hewan ataupun sampai diambil orang, itu sudah sedekah. Subhanallah. Sedekah itu. Masya Allah. Jadi luar biasa. Sampai saya disebutkan, kalau saya tahu, Rasulullah sepertinya mengatakan ini, kalau saya tahu besok itu kiamat dan sedangkan di genggaman tangan saya itu ada biji benih, maka akan tetap saya tanam. Masya Allah. Kalau kita kan ngesuk arpan lagi buang ya orang guna nih. Ini bukan hanya ini tapi kiamat kata Rasulullah, saya tetap akan tanam. Gitu. Menunjukkan apa? Anjuran untuk menanam. Ya, kan disebutkan oleh salah satu ustadz kan ya, sektor perekonomian yang dianjurkan oleh sahabat Umar bin Khattab apa? Kan sektor pertanian dan sektor peternakan. Ya kan? Masya Allah. Katanya juga saya lihat di sebuah postingan Bill Gates yang katanya orang kaya sekali di
dunia ya kan. Mengatakan kalau saya jatuh miskin, saya akan pelihara ayam. Masya Allah. Mungkin pandangannya luar biasa ya. Tapi jauh-jauh hari Umar bin Khattab sudah memandang itu. Masya Allah. Kalau Bill Gates lihatnya di Afrika, di negara-negara miskin tetap stabil perekonomian karena banyak yang memelihara ayam. Yang paling tidak dimakan sendiri, ya kan? Seperti itu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nah, ini kembali ke sini ya. Jadi seberapa besar kedoliman terhadap kucing yang kecil ini, seorang wanita sampai-sampai masuk neraka, disiksa di dalamnya dengan sebab kucing kecil. Ini menunjukkan apa? Agama Islam agama yang agung, sampai haknya hewan itu dijaga. Ya, terlebih lagi haknya manusia. Apabila ancaman ini ditujukan kepada orang yang mendolimi hewan, bagaimana lagi ancaman terhadap orang yang mendolimi manusia? Karena sebenarnya pembahasan kita intinya adalah kepada kedoliman kepada orang lain, tetapi dibuka dengan hadis tadi. Masya Allah. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi jika dia adalah saudara se-Islam atau memiliki hubungan khusus. Keluarga lebih dolim lagi. Betul? Anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, saudara kandung dengan saudaranya, dolim lebih besar lagi. Karena kalau berbicara tentang hak mereka besar. Kalau dalam keluarga kan haknya semakin besar. Sebelum berbuat baik kepada tetangga kan keluarga dulu. Semakin ada kedoliman semakin besar dosanya. Hai. Masya Allah, masya Allah. Kebanyakan manusia menyepelekan bahaya kedoliman ini. Nah, ini supaya kita tidak seperti itu. Masya Allah, masya Allah. Ingat tadi, kedoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Cukup pendek harus kita ingat. Ketika kita mendolimi, aduh, ini kegelapan pada hari kiamat. Dan akibat buruknya di dunia sebelum di akhirat. Kalau tadi hadis tadi menceritakan apa? Menjelaskan tentang hukuman nanti di akhirat. Di dunia saja termasuk hukuman yang disegerakan. Makanya Rasulullah ketika mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal kalau tidak salah ke negeri Yaman, itu mewanti-wanti, dakwahi mereka, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bersyahadat. Setelah itu ajari sholat. Setelah itu perintahkan mereka membayar zakat, urutan seperti itu. Kalau sudah mau bersyahadat, perintahkan sholat. Kalau sudah mau sholat, perintahkan untuk membayar zakat. Kemudian diwanti-wanti, hati-hati dari harta-harta yang mulia dari mereka. Kata Rasulullah, ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainahu wa bainaha hijab. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa? Hati-hati dari doanya orang yang terdolimi. Hati-hati. Kenapa? Orang yang terdolimi itu kalau berdoa tidak ada penghalang lagi untuk tidak dikabulkan. Termasuk doanya orang yang mustajab itu doa orang yang terdolimi. Ngeri kan? Masya Allah, masya Allah. Ngeri nih di dunia nih, di dunia. Kalau di akhirat sudah jelas sudah ada ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau di dunia, misalkan semoga Allah ini bisa terkabulkan. Nah ini. Maka berusaha kalau terlanjur mendolimi, berusaha untuk mengembalikan haknya, kemudian meminta maaf dan seterusnya. Ini. Nah, betapa banyak kisah-kisah yang seperti itu. Orang mendolimi, kemudian didoakan, kemudian dia seperti itu. Dulu saya pas sempat ngisi di lapas, berarti terakhir 2 tahun yang lalu, sering dapat cerita dari teman yang petugas itu. Suatu ketika ada orang yang suatu kasus itu ya, suatu kasus dituduh korupsi atau apa itu, penyelewengan dana gitu. Dia tidak merasa oleh petugas tersebut, teman kita diingatkan, ingat-ingat barangkali kamu pernah mendolimi orang. Subhanallah. Walaupun tidak merasa, akhirnya dia sudah kayak belum terima dengan kondisi dia masuk ke penjara.
Jadi diingatkan, barangkali jenengan itu pernah mendolimi orang. Ingat-ingat. Kan nggak tahu, Masya Allah. Akhirnya jenengan apa seperti ini, ya kan? Jadi jangan diremehkan masalah kedoliman. Ya. Kenapa? Di akhirat sudah jelas tadi, di dunia. Nah ini. Tentunya ini harus bertobat ya. Orang mendolimi itu ada kesempatan untuk bertobat. Karena tobat itu kalau kepada Allah ya tadi menyesal, tidak mengulangi, bertekad untuk tidak mengulangi dan meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau berkaitan dengan hak manusia ya mengembalikan hak. Seperti itu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya anak-anak yatim. Nah, ini contoh-contoh perbuatan dolim yang sering ada dan ini sudah disebutkan di dalam hadis-hadis ataupun ayat. Betapa banyak anak-anak yatim yang hartanya itu dirampas secara dolim. Padahal ancaman yang datang tentang memakan harta mereka tanpa hak begitu keras. Saya pernah mendengar penjelasan salah satu ustadz, saya lupa ustadz siapa, berapa waktu yang lalu, di antara bentuk mendolimi hak anak yatim, misalkan bapaknya meninggal, ibunya menikah lagi, lah hartanya kan bapaknya kan mewarisi, lah hartanya dipakai untuk biaya pernikahan rumah tangganya dia, padahal haknya anaknya. Itu termasuk bentuk juga memakan harta anak yatim, nggak jauh ternyata. Jangan mikir di sebuah panti, jangan, anak ibunya saja bisa memakan harta anak yatim, karena yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati bapaknya. Jadi ada haknya itu. Nah, seperti itu. Nah, Masya Allah. Nah, laki-laki yang menikahi juga harus memperhatikan itu. Wah, mumpung ini janda kaya nih. Dia punya. Ya ini sebutkan di sini ya. Seolah pemakan yang zalim tidak mendengar ancaman yang bisa membuat gunung saja gemetar. Allah berfirman, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Nih. Di dalam surat An-Nisa ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya. Masya Allah. Ini berkaitan dengan hak anak yatim. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Nah, ini contoh yang pertama, bentuk kedoliman. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, berikutnya lagi, betapa banyak kasus yang masuk ke meja pengadilan atau peradilan atau apa ya, nah, sana meja hukum ya, berkaitan dengan sengketa tanah. Ya, ini sering terjadi. Kalau tadi anak yatim, sekarang sengketa tanah. Banyak kan, bisa dicek lah di pengadilan agama ataupun pengadilan yang negeri itu. Ada. Pengadilan agama juga ngurusin yang gitu juga kan, harta waris itu ya. Intinya sengketa harta lah. Soalnya mereka tidak mendengar sabda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, "Man akhoda shibron minal ardi dzulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sab'i arodin." Nah ini ngeri banget ini hadisnya nih. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, sejengkal Pak, sejengkal saja nih, sejengkal tanah orang lain secara dolim, maka Allah akan mengalungkan tanah itu ke lehernya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Jadi sejengkal tapi 7 lapis kesananya dia dikalungkan kepada orang tersebut. Sejengkal, ngeri itu. Kadang-kadang nggak nyadar, digeser sedikit seperti itu. Nah ini hati-hati ini, Masya Allah. Maka pentingnya apa? Administrasi, betul? Kalau zaman dulu kan orang tanah asal ini nunjuk administrasi, jadi jelas dari mana-mananya. Khawatirnya masuk ke dalam ancaman seperti itu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman bagi yang mengambil satu jengkal. Lalu bagaimana jika lebih dari itu? Hektaran atau misalkan berapa ini lebih. Sejengkal kan berapa sih sejengkal? Sejengkal ini. Jengkal cuma segini dong. Nah, ini. Lebih-lebih kalau lebih banyak dari itu. Kandungan hadis Nabi ini tidak terkecualikan seorang pun dari manusia. Jadi ancaman-ancaman ini tidak terkecuali siapapun, tidak pandang bulu siapapun.
Tidak ada orang yang terkecualikan. Dan semakin besar ancaman dan azab akan sangat berat bagi orang yang memanfaatkan kekuatannya. Lebih-lebih ada orang yang berbuat dolim karena dia memanfaatkan dia punya kekuatan. Oh, mumpung saya punya kekuatan ini. Atau apa? Kedudukan, mumpung saya punya kedudukan. Atau kekuasaan, dia gunakan untuk mendolimi hamba-hamba Allah Subhanahu, akan lebih besar kedolimannya. Ya. Ini bukan kita lagi ini ya, bukan ya. Tapi ini menyeluruh lah ya. Siapapun juga masuk ke dalam ancaman seperti itu. Maka bisa kita perhatikan bagaimana akhir dari Fir'aun contohnya. Fir'aun memiliki kekuatan itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fanzur kaifa kana 'aqibatu dzalimin." Yang artinya secara lengkap, sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya secara sempurna dan belum datang kepada mereka penjelasannya. Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah mendustakan. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim. Contohnya Fir'aun, bagaimana kesudahan akhir kehidupannya. Nah ini. Bahwa ini jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam kisah kaum Tsamud. Allah berfirman, "Fatilka buyutuhum khawiyah bima dzalamu inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun." Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh kosong karena kedzaliman mereka. Kaum Tsamud kan termasuk apa yang diberikan kelebihan, dia kan bisa apa? Wa samudal ladina, surat Al-Fajr apa? Wa samudal ladina jabu sakhra fil bilad. Jadi membuat rumah yang dari gunung, jadi memahat gunung. Kekuatannya luar biasa. Ternyata Allah runtuhkan gara-gara apa? Kedolimannya. Sesuatu yang mereka banggakan malah justru menghancurkan mereka sendiri. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengetahui. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedoliman para hamba di antara penyebab tercepat kebinasaan dan kehancuran. Ini segera, hukumannya segera. Jadi kehancuran umat, kebinasaan umat dan masyarakat, dan sejarah telah membuktikannya. Sudah terdengar adzan gitu? Oh, mati insyaallah. Ya. Ini sejarah telah membuktikannya. Ya, sejarah telah, baik di dalam Al-Qur'an atau hadis atau sejarah ataupun yang kita saksikan. Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim. Ini beberapa, ini kita ada 3 ayat tapi kita bacakan satu saja ya. Jadi intinya jangan meremehkan, jangan tertipu. Jangan melupakan kedoliman itu sesuatu yang bukan main-main. Disebutkan dan Allah itu tidak lalai ya. Fala tahsabanallah mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Maka janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai kekuasaan. Ya. Kemudian pembahasan terakhir tahun itu. Kedoliman mencakup 2 maksiat. Jadi kedoliman mencakup 2 maksiat. Yang pertama, mengambil harta orang lain tanpa hak dan menentang Allah Subhanahu wa taala dengan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Maksiat jenis kedua ini paling besar dari selainnya. Karena tidak terjadi umumnya kecuali pada yang lemah, tidak punya kemampuan untuk ditolong. Jadi kalau sudah berbuat kesyirikan itu dia lemah. Siapa yang lagi yang mau menolong dirinya? Dan kezaliman ini muncul dari kegelapan hati. Karena sekiranya dia meminta diberi cahaya dengan cahaya petunjuk, niscaya dia mengambil pelajaran. Maka orang-orang yang bertakwa berjalan dengan cahayanya yang sampai kepada mereka dengan sebab ketakwaan. Cukuplah kegelapan kedoliman untuk orang yang dolim, di mana kedolimannya tidak memberi manfaat kepadanya sedikit pun. Sebesar-besarnya kedoliman yang dilakukan seorang hamba adalah mendolimi dirinya dengan kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Ini sudah dijelaskan di awal tadi. Sesungguhnya perbuatan syirik merupakan kedoliman yang paling besar. Dolimnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri termasuk bentuk kedoliman juga.
Maka sesungguhnya setiap dosa mengakibatkan, ini yang kita tambahin lagi ya, dolim seorang hamba kepada dirinya ya. Maka sesungguhnya setiap dosa mengakibatkan kegelapan di hati, wajah menjadi gelap, kelemahan pada tubuh, berkurangnya rezeki dan kebencian di hati manusia. Ini disebutkan ada 3 kedoliman tadi di awal gitu. Jadi kedoliman berbuat kesyirikan, kedoliman terhadap orang lain, dan kedoliman terhadap diri sendiri. Masya Allah. Secara global sudah dijelaskan inti dari permasalahan. Kita sampaikan untuk penutup kesimpulan gitu. Kesimpulan karena waktu juga yang ini. Kesimpulan yang pertama, ya, paling tidak tadi nanti wangsul wonten ingkang dipotong nggih napa? Paling boten judule napa? Kedoliman, kegelapan pada hari kiamat. Kedoliman ada berapa? Ada 3. Dolim berupa kesyirikan, kemudian dolim kepada orang lain, dan kepada diri sendiri. Sekarang kesimpulannya ada 3. Kegelapan di dunia terkadang masih kita dapati cahaya, sebagaimana tadi dijelaskan juga. Akan tetapi bagaimana dengan kegelapan pada hari kiamat? Enggak ada cahaya sama sekali. Padahal kedoliman itu kegelapan pada hari kiamat yang tidak ada cahaya sama sekali. Kemudian yang kedua, kedoliman adalah sifatnya itu nagih, Pak. Kedoliman itu sifatnya itu nagih, tagihan, bahasanya tagihan ya, saya terjemahannya itu tagihan. Jadi nagih lah, gampangnya nopo gitu terjemahannya. Jadi kedoliman itu sifatnya ada, nanti akan meminta, menagih, dan tagihannya itu sangat mahal. Dan yang mengherankan, ia harus dibayar 2 kali. Coba kalau panjenengan ngutang, kan nagihnya, kan aslinya naik utang 1.000 nggih, 1.000 nggih. Lah itu malah nagihnya ping pindho. Kalau kedoliman itu nagihnya 2 kali. 2 kali di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ngeri no mboten? Ya tadi di dunia bisa karena doanya orang yang terdolimi itu. Kemudian yang ketiga, jika nasib orang yang mendolimi hewan adalah neraka, maka bagaimana lagi menurutmu dengan orang yang mendolimi sesama manusia? Ya, tadi hewan yang kucing saja sampai mengurungnya kemudian sampai mati, tidak dikasih makan minum, mati, dia masuk neraka. Apalagi kalau sampai mendolimi orang lain. Masya Allah, masya Allah. Semoga kita dijaga dari sikap seperti itu atau perbuatan kedoliman, baik mendolimi diri sendiri, orang lain. Lebih-lebih kita berbuat dolim yang paling besar, yaitu dolim dengan perbuatan kesyirikan, kekufuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.